Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya, di channel Nandi Nur. Di video kali ini saya akan membahas apa saja sih peralatan yang dibawa untuk memotret wedding. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan supportnya dengan cara klik subscribe, dan untuk kalian yang sudah bergabung di channel ini, silahkan supportnya guys dengan cara klik like dan comment share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang sudah supportnya dengan cara klik like dan subscribe, dan silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum lanjut ke video pembahasannya, saya sedikit menjelaskan ya. Video kali ini disclaimer dulu ya. Pembahasan kali ini sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya sudah alami di lapangan. Jadi mohon maaf bila ada salah kata atau misalkan ada penyampaiannya yang kurang dipahami dan penyampaiannya menurut kalian kurang juga, mohon maaf ya. Dan misalkan untuk kalian yang mau menambahkan dari pembahasan ini, boleh silakan ditulis saja di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, langsung aja ke pembahasan videonya ya. Jadi apa saja sih peralatan yang harus dibawa ketika kita memotret wedding ataupun acara nikah ya, akad. Di sini saya akan memperlihatkannya satu persatunya. Oke, yang pertama pastinya body lensa kamera atau kamera kalian ya guys ya. Itu bebas ya, tergantung kalian mau pakai DSLR atau misalkan mirrorless, itu bebas. Dan itu pun juga kalian merek-mereknya juga bebas, mau dari Canon ataupun misalkan Nikon, atau misalkan di mirrorless ada Sony, Fuji, atau misalkan Canon series yang lainnya gitu guys ya. Jadi itu menyesuaikan lagi ya, kembali lagi sesuaikan budget kalian atau misalkan kemampuan dan skill kalian dari kamera apa, itu sesuaikan saja ya. Tapi saya sarankan bagi kalian yang misalkan pemula mau terjun ke dunia fotografi, terutama di dunia wedding, untuk low budget ya, misalkan budget kalian pas gitu ya, pas banget, minim budget, saya sarankan kalian bisa beli ya kamera DSLR Canon dari mulai tipe misalkan 1100, 1200 ataupun 1300D. Itu cukup worth it untuk memotret memulai wedding. Oke. Yang pertama tentu jelas ya, harus ada body kamera ya. Oke, lanjut, tentunya ada pasangannya, yaitu lensa ya, lensa kit yang bawaannya ya. Biasanya kalian kalau misalkan membeli si kameranya, pasti sudah ada biasanya bawaan lensa kitnya guys. Jadi yang pertama itu harus ada kameranya, yang kedua tentunya si lensa kitnya ini ya. Jadi si lensa kitnya itu ada yang 18 55 mm gitu guys ya. Jadi ini si lensanya udah bisa zoom in zoom out, dan ini bolehlah bisa dibilang mumpuni, worth it juga untuk memotret wedding, terutama ketika kalian memotretnya sesi potret keluarga gitu guys, 4 sampai 6 7 orang itu masih bisa kejangkau pakai lensa ini guys gitu. Lanjut, yang ketiga itu kalian harus mempunyai lensa fix ya. Kenapa harus mempunyai lensa fix ini? Tentunya ini bisa menopang kalian lebih bagus lagi, lebih baik lagi untuk kalian, hasilnya yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi bagi kalian yang misalkan nanti mau terjun ke dunia fotografi, terutama yang di dunia fotografi wedding, kalian harus punya lensa kit sama lensa fix ini guys. Jadi lensa fix juga itu ada beberapa macam ya. Yang banyak biasanya digunakan itu ada di merek Yongnuo ataupun di Canon ya. Yang jangkaunya itu yang ada 50 sama 35 biasanya, tapi di sini saya memakai yang 50 mm pakai fixnya gitu guys. Jadi untuk ini digunakannya untuk misalkan ketika sesi fotonya, misalkan sesi berdua ya, atau misalkan close up, atau misalkan beauty shoot yang perorangan, ini bisa kalian bisanya pakai lensa fix ini, bisa dimaksimalkan gitu ya, digunakannya pakai lensa fix gitu ya. Jadi ada lensa kit dan lensa
fix. Jadi itu menurut saya wajib banget ya untuk memotret wedding gitu guys. Oke, lanjut. Di sebelahnya ini kalian tentunya harus ada baterai ya. Otomatis lah, pasti kalian kalau misalkan bawa kamera pasti bawa baterai, dan jangan lupa kalian bawa baterai cadangan. Karena apa? Karena bisa kemungkinan kalau misalkan kalian lagi potret wedding itu, dan ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, jadi ketika kita terlalu asik misalkan tidak memperhatikan si baterai kamera, terkadang kita lupa bawa baterai atau misalkan lupa di charger. Jadi kalian harus wajib banget mempunyai baterai cadangan ya. Jadi minimal 2 lah, minimal 2 misalkan, atau kalian misalkan mau langsung lebih ya itu lebih bagus guys gitu. Dan jangan lupa ini yang keempatnya adalah si chargernya, si casannya untuk baterai kameranya guys. Dan ini saya selalu bawa ya chargerannya ke tempat acara atau lokasi pernikahan, itu saya wajib banget ini harus dibawa. Karena jadi bila mana yang satu sudah dipakai dan yang satu misalkan sudah habis, jadi langsung dicas di lokasinya di tempat gitu guys, jadi tidak perlu khawatir lagi kehabisan baterai ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah si flashnya ya, flash eksternal. Ini menurut saya wajib ya, terutama misalkan kalian pemula banget ya, baru terjun ke dunia fotografi wedding. Ini saya sarankan dan saya wajibkan ini harus selalu bawa. Karena apa? Karena ini mensupport juga ya nanti ke hasil si gambarnya gitu guys, jepretannya. Jadi biar lebih apa ya, ininya lebih bagus lah hasilnya. Jadi kalian harus mempunyai si flashnya. Itu banyak ya tipe-tipenya, ada yang universal, yang ada yang udah ada auto, atau misalkan ada yang manual. Ini si settingan flashnya itu banyak banget. Tapi di sini saya pakainya yang flash tipe TT520 Mark II, dan ini cukup untuk memotret wedding ya. Bagi kalian pemula yang masih dari low budget tapi belum menyampai ya, dengan flash misalkan lampu studio itu kan lumayan ya, harus mengeluarkan budget yang lebih. Tapi saya sarankan bagi kalian yang pemula, kalian harus mempunyai si flash eksternal ini ya guys. Oke. Yang keberapa ya? Yang keenam apa yang kelima tadi lupa. Yang itu harus mempunyai adapter juga guys. Jadi trigger. Kalian harus mempunyai trigger juga. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengirim atau mendeteksi sinyal si trigger ini ke flashnya gitu ya. Jadi ketika kita pasang di kamera, jadi otomatis nanti si koneksinya itu menyambung sama flashnya ya. Jadi ini gunanya juga, misalkan kalian punya flash ini plus ada tripodnya satu, standnya satu ya misalkan, jadi dipasang itu disesuaikan. Nah jadi disesuaikan untuk pengaturan cahayanya, disesuaikan entah itu di samping atau di belakangnya. Nah ini fungsinya itu yaitu ya guys, jadi kita pasang di kamera, nanti kita konekkan sama si flashnya itu guys. Di belakang ada pengaturannya ini ya, jadi disetting antara 1 atau 2, atau misalkan dua-duanya ke atas on gitu guys ya. Ini saya selalu bawa juga, jadi ini antisipasi kalau misalkan nggak mau ribet ini selalu dipasang di kamera. Jadi saya suka bawa juga trigger, ini dipasang pakai tripod, diatur lebih leluasa lagi gitu guys. Lanjut, selanjutnya adalah kartu memori ya. Ini tentunya harus dibawa juga, ini sangat vital banget. Di sini saya pakai memorinya ada merek apa ini? Ada merek SanDisk sama Pigeon. Saya selalu bawa 2, kenapa? Karena saya juga sama ya, kayak sama petis, kayak misalkan kalian bawa baterai, saya juga bawa cadangan kamera. Karena apa? Karena biasanya juga sama, kita kadang lupa mengecek si kapasitas baterainya itu habis ataupun apa. Karena pernah di suatu kejadian ketika kita bawa misalkan memorinya 1, lupa di format dari hasilnya, atau misalkan penyimpanan yang dari kemarin pasti pakai kan penuh, jadi lupa, harus di reset dulu, di format dulu kan ribet. Jadi saya sarankan kalian harus bawa 2 kartu memori gitu guys ya. Jadi ini lebih aman lah, bila mana yang satu penuh, jadi kalian sudah ada bawa cadangannya 1 gitu. Kalau untuk ukurannya itu bebas, ada yang 8 GB, ada 16 GB dan seterusnya. Oke. Yang terakhir yang biasanya saya bawa untuk acara nikahan ya, terutama yang akad sih, saya seringnya akad ya.
kalian harus bawa baterai untuk si flashnya guys. Oke, di sini saya pakai yang double power ya, yang double power ini yang kapasitasnya itu 1200 mAh, dan ini cukup worth it ya. Ini kalau misalkan kita terus dipakai di flashnya itu terus menerus, ini kekuatannya itu sampai 2 jam apa 3 jaman lah kalau gak salah ya. Tapi kalian harus juga diwajibkan, kalau saya sarankan bawa cadangannya juga. Kalian bisa beli baterai alkalin juga, itu bisa juga dipakai guys. Itu ada di minimarket seperti Alfamart ataupun Indomart, itu bisa kalian pakai guys untuk si baterai flash eksternalnya gitu ya. Dan yang terakhir ini juga ini ya, si chargeran si baterai untuk flash eksternalnya itu kalian wajib bawa juga, karena untuk mengantisipasi misalkan habis dan kalian punya yang cadangan lagi dipakai, yang ini habis, kalian bisa di charger lagi di lokasi kalian gitu guys ya. Jadi kesimpulannya ya kalian harus lebih teliti lagi, harus lebih memaksimalkan lagi apa yang kalian punya ya. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau misalkan kalian mau terjun di dunia fotografi, terutamanya di wedding. Dan biasanya untuk pemula-pemula, terutama saya juga masih pemula ya, kalau untuk motret sesimpelnya itu acara akad atau misalkan ada resepsinya juga, masih bisa kok kalian peralatannya segini nih, kalian udah bisa kok motret wedding ataupun yang hanya akad nikahnya aja guys gitu ya. Pakai satu flash juga masih bisa kok, asalkan kita bisa memaksimalkan apa yang ada gitu ya. Jadi oke, mungkin segitu aja pembahasan di video kali ini. Bila ada salah kata atau misalkan penyampaiannya kurang paham, kurang mengerti, boleh silahkan ditulis di kolom komentarnya ya. Ataupun kalian misalkan mau tanya-tanya langsung ke saya, boleh silahkan di DM di Instagram dan sudah dicantum di deskripsi. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Bye bye.